Melepaskan diri dari segala ikatan itu tidak bisa tidak. Yang pertama belenggu daging kita, makan, minum, seks. Yang kedua keinginan mata. Ini konsumerisme. Yang kedua keangkuhan hidup. Ini paling berat. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa yang kita gemari dulu, apapun, baik makan, minum maupun seks, hobi, keinginan, dan yang terakhir kehormatan itu. Kan kita bawa nih. Begitu kita bangun udah kita bawa. Halo? Nah, kita harus menyadari bahwa ada manusia lain dalam diri kita. Harus lihat itu manusia lainnya itu. Harus lihat manusia lainnya itu. Waktu saudara ada di sini, Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda sungguh-sungguh mau ikut Tuhan ya. Bener ya? You keluar, ngerti nggak? Ketika Anda mau disenggol lalu mau marah, itu manusia lain Anda, tahu? Itu yang mesti dibunuh. Itu yang mesti dimatikan, saudara. Nah itu cirinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini. Nah, sering kita itu merasa bahwa ya itulah saya. Lalu kita membela kelakuan kita dengan berbagai alasan. Tidak pernah kita maju. Orang yang menurut saya lembut ya, lembut kelihatannya. Tapi ini ada galak-galaknya juga saya kira. Tetap ada manusia lain yang buruk yang satu kali muncul gitu. Entah kakunya, nggak mau ngalahnya, entah ngeyelnya. Nah, waktu itu harus sadar. Aduh, ini salah yang ini aku. Walaupun kalau saya jelas ya, kalau saya kasar kan jelas, kalau you kan nggak ketahuan tuh. Tapi tetap ada, ngerti nggak? Dan itu waktu kita lagi terjebak dalam kesalahan itu, sadar aku keliru di sini, aku salah di sini. Nah, you harus melepaskan itu. Itu yang harus dilepaskan. Nanti saya pasti menemukan kalimat lain dan setelah ini saya pasti menemukan kalimat lain setelah ini. Mudah-mudahan saya menemukan kalimat lain untuk bisa menjelaskan. Dunia dengan segala keindahannya ini diciptakan Tuhan untuk manusia, betul. Kalau dulu kan saya masih memberikan sedikit peluang, oke deh kita nikmati asal kita nggak bersalah. Betul nggak? Tapi kalimat itu berbahaya. Sekarang saya ganti, aku tidak akan pernah menikmatinya kalau itu nggak berguna untuk Tuhan. Ngerti nggak? Saya nggak tahu, Anda ngerti nggak? Ya kita kan masih di dunia ya, kita nikmatilah. Surga juga seperti ini kita nikmati. Kita tidak akan menikmatinya kalau Tuhan tidak diuntungkan di situ. Kita akan pasti punya kenikmatan nanti di langit baru, bumi baru. Kita tunda tidur nyenyak kita, makan enak kita, kebahagiaan, seks, rumah tangga, apapun kita nikmati langit baru, bumi baru. Cuman ditunda saja. Nah masalahnya keberanian menunda ini. Kan kalau bahasa umumnya kita masih di dunia Pak. Nah ya terserah you merasa berasal dari mana. Kalau you berasal dari surga, dari atas, maksud saya ya you berani menundanya. Nggak gampang untuk berani menunda ini, nggak gampang. Anda tidak saya sesatkan, percaya deh. Kita kerja keras, cari nafkah, besarkan anak-anak, ya beli rumah, beli mobil, boleh. Untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu artinya anak-anak kita butuh rumah, anak kita juga butuh mobil untuk diantar sekolah. Semua juga untuk Tuhan, anak kita sukses, bukan kebanggaan kita. Kita membuat anak-anak kita manusia perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga. Dan memang kalau sudah ngomong bicara seperti ini, jadi manusia lain kita. Manusia lain. Jadi kita berani melepaskan itu, waduh tidak gampang. Dulu kan saya pahami melepaskan dunia jadi pendeta full timer. Ternyata saya licik. Memang saya lumayan jadi pendeta yang suka bantu orang. Lumayan lah gak duniawi banget lah gitu ya. Tapi masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Dan saya memanfaatkan itu dan celah-celah itu bisa menghancurkan hidup saya. Sekarang tidak boleh ada celah sama sekali. Nah jangan berkata itu kan standar pendeta Pak. Tidak ada standar ganda. Semua kita sama standarnya seperti Yesus.
Nah, khotbah seperti ini baru khotbah keras. Khotbah keras bukan ini, jangan korupsi, berzina, bukan begitu, itu kasar. Yang ini keras. Darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Tidak ada kenikmatan di dunia ini, baru itu keras. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu kalau nuruti firman ini tetap bisa makan enak, percaya nggak? Tetap bisa tidur nyenyak, hidupmu akan indah sekali. Indah sekali. Ya saya juga belum stabil banget ya saudara, ibarat orang terbang tuh masih belum stabil ya. Tapi udah mulai terbang. Saya udah ngerasain apa artinya terbang. Dunia bukan rumahku. Aduh, bener-bener indah sekali saudara. Di sini nggak ada yang berharga kecuali Tuhan. Kalau kau menghargai dirimu, lebih baik kamu jadi monyet, tahu nggak? Monyet tidak punya tanggung jawab untuk menghormati Tuhan. Tapi kalau manusia punya tanggung jawab menghormati Tuhan. Untung kamu masih punya kesempatan mendengar hal ini. Hormati Tuhanmu. Jangan menghormati dirimu. Tapi kan banyak orang nggak sanggup tidak menghormati dirinya. Udah terlanjur. Tidak sanggup tidak egois. Udah terlanjur egois. Yang penting kepentinganku. Barang berbranded. Aku terhormat. Aku tidak boleh tersinggung. Aku punya harga diri. Udah susah deh. Nah kita bukan tidak boleh punya harga diri, kita harus punya harga diri. Harga diri sebagai anak Allah. Harga diri sebagai anak Allah. Mau dibeli? Nggak mau. Ditawari dosa? Tidak mau. Itu baru harga diri yang benar. Tapi kalau orang menghina kita, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksud saya adalah, kalau saya ketemu orang nih Pak, Tuhan berkati, terus matanya dia itu curiga sama saya gitu. Terus merendahkan gitu. Saya tahu kamu merendahkan saya. Saya biasa aja gitu berkati. Kalau dulu kan saya jadi bereaksi gimana supaya dia nggak bisa merendahkan aku. Sekarang malah gini, ya Pak, makasih Pak. Saya rendahkan diri saya terus ya Pak, baik Pak. Gitu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Iya Pak. Masa bodoh, harga diri kita bukan dihargai dia, apalagi dia orang kaya. Nggak perlu. Anda tahu nggak orang-orang kaya itu mau dihargai orang? Yang menghargai dia itu orang yang menghargai duit. Kalau orang tidak menghargai duit, yang menghargai dia. Dia itu dihargai karena duitnya, dan yang menghargai dia itu orang yang terikat duit. Tahu nggak? Kenapa kita mau dihargai orang-orang begitu? Biar kita dihargai Tuhan. Ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Cukup. Nggak perlu dihargai manusia. Diam. Tuhan satu hari kelak akan buat perhitungan. Setiap kita punya pembukuan, setiap kita punya rapot hidup, yang semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Bereskan hidupmu supaya engkau pantas dihormati Tuhan dalam kerajaannya. Jadi saya ngajak saudara itu bukan main-main, karena saya mengajar diri saya sendiri dan memaksa diri saya sendiri untuk benar. Dan untuk benar itu tidak gampang, saudaraku sekalian. Seperti unta masuk lubang jarum. Saya percaya banyak orang di sini masih menghargai harga diri pribadi, mau terhormat, menghargai duit, menghargai kekayaan. Makanya ya, Tuhan Yesus berkata kalau anak manusia datang ke bumi, apakah mendapati iman? Orang yang berani punya integritas. Biar hidup kita menjadi kesaksian. Maka Tuhan berkata, carilah dahulu. Nah, kita harus melewati tahap-tahap pertumbuhan yang normal, sehingga kita bisa melepaskan semua belenggu. Tidak bisa tidak, kita membutuhkan waktu. Waktu Pak. Tidak bisa seketika instan, itu tidak bisa. Jadi rencana Tuhan yang utama itu bagaimana kita memiliki hati yang dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, menurut yang saya pahami, dan Anda boleh perkarakan dengan Tuhan ya. Setuju? Amin. Kita berangkat dari kebenaran firman Tuhan dulu ya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Setuju enggak? Anda kan punya daging nih. Pelitnya, betul enggak? Temperamennya, betul enggak? Daging Anda ini loh.
soal makan minum, soal seks, soal fisik, keindahan dunia, mau barang branded masih ada. Tapi oke lah, itu kan gak gampang menghapus. Sekarang saudara punya komitmen begini, aku punya hartanya di surga, hartaku di surga. Pindahkan hati, aku bukan berasal dari dunia ini. Pindahkan hati di surga. Ini gak gampang. Orang harus belajar kebenaran siapa manusia, kenapa diciptakan. Terus pindahkan hati. Tidak mungkin Anda tidak memiliki hidup yang bersih. Orang yang memindahkan hati di surga, dia akan terbimbing oleh suasana jiwanya untuk takut akan Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan. Dan Tuhan bicaranya tegas loh, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jelas loh. Bukan sebagian, bukan di bumi, jelas. Sebab di mana hartamu di situ, hatimu berada. Ayat berikutnya, mata pelita tubuh, pikiranmu harus terang dulu. Ayat 24, kamu gak bisa mengabdi buat dua Tuhan. Yang berikutnya kemudian, kumpulkan harta di surga. Cadah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara harus nekat. Inspirasi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu saudara sekalian melakukannya, Bapak Ibu akan merasakan satu perubahan yang luar biasa. Tentu perubahan gak bisa langsung seperti membalik tangan saudara. Nanti akan saudara merasakan indahnya hidup ini. Jadi begitu kita bangun tidur, indah sekali. Tadi pagi saya bangun tidur, saya mulai berdoa begini, Tuhan, aku bersyukur untuk hari yang baru. Kesempatan aku untuk mengabdi kepadamu dan berubah. Udah, amin. Berani gak saudara? Berani gak saudara? Harus berani. Ini gak membuat Anda jadi aneh. Di masyarakat tetap kita bergaul, kita bisnis. Tetapi ada sesuatu yang membedakan arah hidup kita. Nah, kalau kita merindukan kerajaan surga, sebenarnya bukan kerajaan itu sendiri loh saudara. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Sebenarnya yang kita rindukan itu Tuhan pribadi. Oleh sebab itu kita tidak harus punya true love. Cinta yang benar kepada pribadi Tuhan Yesus. Sampai Anda bisa berpikir begini, kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini ya? Mencintai Tuhan. Jadi bukan hanya fantasi dan imajiner, saudaraku. Kan seringkali kita membuat imajinasi mengasihi Tuhan. Dia menciptakan frekuensi jiwa, fantasi yang hidup, seakan-akan dia menyenangkan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan di situ maksudnya adalah menyanyi dengan segenap hati. Padahal yang benar, segenap hati setiap saat, setiap hari, tidak mencintai dunia. Kalau kita boleh jadi anak Tuhan, Allah semesta alam jadi Bapak kita. Kita yang nyodor-nyodorin diri, saudara. Apa yang kau ingin harus kulakukan, bagian mana yang belum kuserahkan. Dan sebagai pelayan Tuhan, saya mau mempertunangkan saudara kepada Tuhan Yesus seperti Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Itu aja tujuannya, mempertunangkan saudara jadi perawan suci di hadapan Tuhan. Miliki hati yang pecah untuk mengasihi Tuhan. Pasti beda atmosfer yang Anda bawa waktu khotbah. Pasti beda. Jadi tidak mudah saudaraku sekalian, tapi di sini saya tulis seperti orang belajar piano, naik sepeda dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan, bisa dilakukan. Pokoknya arahkan diri saudara kepada Tuhan sepenuhnya. Justru sebenarnya kalau saya bilang senang nanti salah dimengerti gitu ya. Kalau sudah jadi orang yang gagal hidup, gagal studi, gagal karir, gagal rumah tangga, ya saya senang juga loh, ada senangnya juga. Artinya orang kayak begini gampang dibentuk. Betul. Tapi kan salah juga ngomong begitu.
Kalau hari ini Anda diberkati secara finansial, terhormat, tapi coba nengok masa lalu, siapa kamu dulu? Rasakan sakitnya waktu kamu susah, kamu terhina, kamu bukan siapa-siapa. Ingat, rasakan waktu itu. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Udah hebat lupa diri. Bener-bener kamu. Jangan. Ingat siapa kita ini. Jadi, latih. Ketika kita tidak memiliki siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, pada saat seperti itu kita akan lebih mudah memberikan segenap hati kita untuk Tuhan. Tapi nggak usah nunggu ancur-ancuran ya saudaraku ya. Makanya ya anak-anak muda ya, kamu ya kalau tidak sejak muda kamu berubah, kamu tua nggak bisa berubah. Jadi peluang untuk berubah itu ya ketika masih muda itu 90%. Makin tua 80, 70, 30, 20, 10 sampai nggak bisa berubah. Percaya deh saudaraku, percaya deh. Kalau Paulus tadi mengatakan aku merasa jauh dari Tuhan, bukan jauh dalam arti hidup dalam dosa, secara fisik belum bertemu muka dengan muka. Memang yang dia beri kita rohnya, perwakilan dari Bapa dan Anak, tapi kita belum ketemu Tuhan. Makanya kalau kita mikir begitu ya saudara, terus kita ketemu mendadak gitu, kita mungkin nggak sanggup loh ketemu di hadapan Tuhan, nggak sanggup, karena hidup kita belum benar-benar bersih dan tulus. Amin. Makanya harus benar-benar bersih dan tulus, saudaraku, baru kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah memindahkan hati kita di surga, baru ada jiwa musafir. Baru kita bisa melayani Tuhan seturut rencana Tuhan. Baru kita mengerti apa itu pelayanan. Jadi kualitas pelayanan kita tidak diukur seberapa banyak memberi sumbangan, mendoakan orang, seberapa kuat memberi pengaruh kepada orang lain. Kecuali kita berjiwa musafir, saudara sekalian. Yang membuat orang lain melihat jiwa kemusafiran itu. Nah sekarang kalau Tuhan berkata begini, melihat perbuatanmu, lalu melihat kota yang tertadas gunung. Betul nggak? Kok apa hubungan sih lihat perbuatanmu, lihat kota di atas gunung? Betul nggak? Apa hubungannya itu? Kota itu kota Yerusalem. Orang lihat kamu, orang menemukan surga. Orang lihat kamu, orang melihat suasana surga. Orang melihat kamu, orang melihat dunia akan datang. Orang melihat kamu, orang melihat langit baru, bumi baru. Bertahun-tahun saya jadi pendeta kan nggak membuat orang melihat surga. Ada sih dilihat sedikit gitu. Tapi kalau khotbah kita begini terus gimana nggak lihat surga? Nggak mungkin, amin. Bertahun-tahun kita melayani tidak membuat orang melihat langit baru, bumi baru. Apalagi kalau sudah bangga begini. Saudara sekalian, saya baru diundang oleh salah seorang calon presiden. Bangganya gitu, ngerti nggak? Dari kebanggaan ini aja Anda udah lihat, lu ya sombong, betul nggak? Yang gitu-gitu tuh Anda bisa rasakan nggak? Saya juga bisa begitu sampai sekarang juga mungkin bisa salah begitu, tapi ya kiranya Tuhan menolong saya tidak berbuat salah, supaya setiap perkataan pernyataan yang diucapkan di mimbar memberi pengaruh, atmosfer, langit baru, bumi baru. Makanya seorang pendeta yang sudah punya jiwa musafir dengan pendeta yang tidak punya jiwa musafir beda, saudaraku. Jadi biar kiranya jiwa musafir itu kuat di dalam diri kita, sehingga saudaraku sekalian, setiap langkah yang kita lakukan setiap hari itu langkah-langkah untuk mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Sehingga hidup kita ini sepanjang hidup kita itu sebuah pelayanan. Sehingga kita tidak memiliki yang dikatakan dualisme, bermuka dua. Dualisme kehidupan akan membuat seseorang bermuka dua. Di suatu tempat atau di waktu-waktu tertentu bermuka anak Tuhan. Tetapi di tempat lain dan di waktu yang berbeda bermuka anak dunia atau anak setan. Dualisme kehidupan ini akan membuka peluang seseorang hanya melayani diri sendiri dan melakukan tindakan yang dapat melukai hati Tuhan. Nah, kalau kita jujur, kita kan sudah praktek itu, Pak.
Saya udah praktek begini dan termasuk ahli. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, kita bertobat. Muka kita harus satu muka anak Allah dimanapun kita berada. Mengerti yang saya maksudkan? You punya muka ini kan muka anak-anak Tuhan di sini. Saya mau nanya, masih punya muka anak Tuhan begini nggak waktu di luar sana? Banyak dualisme. Udah di hotel gitu, wah rasa udah bayar. Itu romboi salah dikit dimaki-maki, gitu tuh kerjaan kita. Halo. Melayani pelayan di restoran, nggak main baik-baik, wah udah ngamuk, udah melotot-melotot. Itu kita. Aduh, capek dah kita ngurusin diri sendiri, saudaraku sekalian. Contohnya begini, saudara ya. Ini pernah saya alami dan saya bertobat tuh. Saya naik pesawat, saya bawa jas kan. Nenteng jas. Saya taruh di kursi gini. Bapak saya pegangin gini. Belum berangkat kan. Agak kesel juga saya, karena saya dapat kursi paling belakang. Kenapa saya nggak diurusi perlu depan ya? Nggak usah harus bisnis kelas, tapi duduk depan lah. Kalau belakang tuh berisik satu gitu ya. Aku udah menghindari bisnis, saya padahal bisa bayar bisnis kelas nih, cuman demi lihat orang atau nggak enak. Ya udah deh, saya di sini. Udah saya berdua sama istri gitu. Saya pegangin, saya bawa tas cangklong di sini, saya bawa ini. Pramugari bilang, Pak nggak boleh situ Pak. Oh nggak boleh ya? Saya di tengah sini di window. Oh nggak boleh, nggak apa-apa di sini, saya taruh sini aja. Nggak bisa Pak, kalau ada apa-apa dia nanti nggak bisa lari. Loh kalau dia lari saya juga lari kan mestinya kan. Terus ya oke, sini aja Pak. Saya bawa oke, saya berdiri. Saya masukin. Wah nggak bisa nih, ada koper tinggi. Oke, saya lipat lagi jadi 2. Istri saya udah bilang gini, nanti itu kucel. Udah biarin deh. Nasib. Saya udah sempat bilangin nasib, saya sempat bilang nasib gitu di mulut saya. Udah nggak bagus tuh. Itu kata yang nggak patut. Saya bilang nasib, udah kesel kan. Saya nggak bisa lepasin marah, cuman ya nasib, sopan gitu. Tapi itu sudah nggak baik. Saya masukin terus, untuk jebret, saya duduk lagi. Itu si pramugari naik, tik, ngambil lagi. Tadi udah bilang, Pak naik atas ini. Nggak bisa. Tadinya udah berdebat, nggak bisa. Bisa Pak di atas? Nggak bisa. Dia pikir dia lebih pengalaman dari saya. Padahal saya sering naik pesawat terbang juga, Ses. Jadi udah, saya naik kaca, selalu lipat. Udah, saya duduk lagi. Itu pramugarinya itu buka pintu, ambil. Nggak bisa. Kan aku udah lihat nggak bisa. Dia bilang, Pak ini saya bawa ke depan ya. Saya di nomor 46 atau 40. Udah belakang deket WC yang bau kamar mandi itu loh. Nggak usah di situ aja, nanti kalau depan, nanti kalau nggak ada belalai itu, aku susah naik lagi ngambil, aku udah pengalaman begitu. Jadi keluar sini saya naik lagi gitu loh. Jadi nggak usah susah. Nggak, bawa keluar. Bawa depan, dia bilang gitu. Bawa depan. Nggak usah, situ aja. Depan. Saya gini. Waktu saya lihat begitu, kan aku kan berdebat sama si pramugari ini. Di situ 3 orang liatin saya terus kan. Saya ngeliatin lagi pas marah kan jadi sama siapa aja bisa marah gitu. Saya nengok gitu, itu 3-3-nya begini. Aduh, 3-3-nya buang muka begini loh. Aduh. Dan kemudian dia sering-sering mencuri pandang ke saya loh. Begini. Siapa orang ini berani melotot gitu loh. Kan tipe pemimpin beda dengan tipe orang kampung yang nggak pimpinan. Pasti ini orang nggak sembarangan gitu, berani begini. Jadi ya biasalah, wibawa saya kan wibawa pemimpin dan nggak takut siapapun udah marah. Itu saya tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Di gereja muka anak Tuhan, di pesawat itu muka lain, muka anak setan gitu. Aduh saya ampun deh sama Tuhan, kenapa saya mesti marah ya. Terus kan kadang begini, ya Tuhan kenapa ngalamin yang begini Tuhan. Memang sudah marah dari sejak boarding 46 Pak. Aduh jauh banget sih. Ini Pak ya kalau
Bapak ini tiket yang mahal, kan ada ekonomi mahal, ekonomi murah. Ini bisa booking aja langsung bisa, kalau yang murah nggak butuh, yang ini boleh. Oh gitu. Kenapa orang saya nggak bookingin di sini nih gitu? Udah marah dulu gitu. Saya betul-betul bilang gini, bisnis ada nggak? Penuh bisnis. Oh, saya bilang bisnis ada nggak bisnisnya? Jadi saya udah kesel dulu, saya mau udah nggak tidur, udah kurang tidur, saya mau tidur di pesawat, duduknya di tengah. Situasi itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita mengenali kita itu punya muka setan. Ini kan soal kecil, bukan kecil. Ini bukan kecil. You anggap kecil, buat saya besar. Ini masalah kecil. Enggak, ini masalah besar. Di situ teruji saudara itu anak Tuhan yang benar enggak. Enggak usah nunggu hal-hal yang dahsyat dilihat orang, hal yang enggak dilihat orang, di situ kita ketahuan anak Tuhan atau bukan. Dari situ saudara. Nanti banyak hal akan terjadi saudaraku. Orang bawain barang, orang dikasih barang, kasih orang lain, macam-macam lah. Di situ ketenangan kita diuji. Nah kalau kita sadar kita ini musafir di bumi, kita anak Allah, kita latih harga diri sebagai anak Tuhan. Sekarang kita melotot, kita tuh sebenarnya ngapain sih? Harga diri kita itu kan jadi rendah, jadi miskin gitu. Baru kita bilang, oke mbak, oke, oke dibawa ke depan, ya udah deh ntar gue naik dah. Apa sih ruginya? Nah kita itu memang benar-benar saudaraku, udah lama rusak, memperbaikinya setengah mati. Makanya anak-anak muda ya, kamu belajar dari muda itu yang benar. Nanti kalau gede ikutin kayak Om Meras, rusak, susah ngerubahnya nak. Apalagi kalau kita udah kaya, kita berduit, kita kenal pejabat, kita kenal preman, kita punya tukang pukul, kita punya orang-orang yang bisa buat apa saja untuk demi kita. Udah tambah menjadi-jadi saudara. Punya teman banyak, berani mati demi kita. Waduh, tambah lagi kita sama orang. Jadi rusak. Nah anak Tuhan kan mesti tidak begitu. Amin. Oke, teruskan. Di sini kita menerapkan kehidupan sebagai royal priesthood atau imamat-imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama hanya yang berjabatan imam dari keturunan Harun yang diakui sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di baitnya. Tetapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, semua kita adalah pelayan-pelayannya. Dimanapun pelayan Tuhan, dimanapun pelayan jemaat. Terus. Kata imamat yang rajani diterjemahkan masketir atau pengawal kerajaan. Seorang yang berjiwa musafir akan mengawal kerajaan surga tanpa batas. Apapun akan dikorbankan atau dipertaruhkan demi satu tujuan, yaitu membela kepentingan Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati bagi semua. Sesungguhnya inilah pelayanan yang sesungguhnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Iya, jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tadi saya katakan, lalu saudara pikir saya bangga loh, saya duka cita saya berjam-jam loh. Aku malu dengan diri saya sendiri. Aku kasih contoh apa untuk anak-anakku begini nih? Ini salah sekali. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan memang saya tidak pernah mengulangi lagi hal itu. Tapi nanti ada kasus lain yang lebih berat. Nah, kita harus belajar terus. Sampai sebisa-bisanya kita nggak bikin salah sama sekali. Terus. Ciri dari jiwa musafir adalah merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Maaf. Ini hal yang sebenarnya sangat sulit, terutama bagi mereka yang bisa meraih banyak dan memiliki peluang untuk mencapai bukan saja kondisi di mana apa yang diraih dan dimiliki dapat memenuhi kebutuhan dan dinikmati, tetapi juga untuk harga diri. Iya, kalau sudah mulai kemampuannya besar bahaya. Terus. Untuk hal ini contohnya pakaian. Ada orang yang mampu membeli pakaian hanya untuk menutupi tubuh. Tetapi ada orang yang mampu bukan saja menutupi tubuh, tetapi juga untuk modis. Ada orang yang mampu bukan saja memiliki kendaraan untuk alat transportasi, tetapi juga meningkatkan prestis. Ada orang yang mampu bukan saja memiliki tempat untuk bernaung, tetapi juga meningkatkan prestis.
Ini bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang modelnya up to date, mobil bagus atau rumah bagus. Tetapi bagaimana kita mengelola hati untuk tidak jatuh pada keangkuhan hidup. Allah menentang orang congkak. Untuk mereka yang memiliki kondisi seperti ini, perjuangan batinnya menjadi lebih berat. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang kaya sukar masuk surga. Kita berlatih masing-masing di rumah ya. Kalau punya istri yang cerewet, punya suami yang kasar, itu alat-alat Tuhan menyempurnakan kita ya. Bukan begini. Istri cerewet ya, bukan kita layani begini. Gua jahit mulutmu. Suami kasar, gua tinggalkan kamu. Tidak. Tetap dihadapi sampai kita bisa menjadi dewasa. Amin.